Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arul Husni. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya sudah bisa mengupload video kembali teman-teman. Setelah sekian lama, sekitar berapa ya? Sekitar 1 bulan teman-teman. Jadi sekitar 1 bulan ini saya tidak mengupload video karena berbagai hal ya, yang mungkin tidak bisa disebutkan. Jadi ada kesibukan-kesibukan lah intinya. Jadi saya tidak ada waktu, tidak ada kesempatan untuk membuat video. Tapi alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ada sedikit waktu. Sekalian kangen juga rasanya pengen konten, pengen bikin video lagi. Dan alhamdulillahnya video pertama setelah sekian lama tidak upload lagi, saya ini bersilaturahmi dan juga berkunjung ke rumahnya Bapak Kaan mungkin ya. Jadi kita bikin video ringan-ringan terlebih dahulu. Kita silaturahmi dulu ke rumahnya Pak Kaan karena kebetulan pas hari Lebaran itu saya tidak ke rumah Pak Kaan, tidak bersilaturahmi, bahkan sampai sekarang berapa hari ya tidak ketemu, beberapa lama gitu maksudnya. Jadi pengen ngobrol-ngobrol juga, dan kebetulan katanya Pak Kaan ini sekarang informasinya tiap hari itu sibuk terus teman-teman. Jadi tiap hari itu Pak Kaan sering didatangi tamu-tamu dari mana-mana, katanya ada yang dari Bandung, dari Jakarta, dari Tasik, dari Banten ya, pokoknya banyak lah. Tiap hari datang ke sana, kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan tanya-tanya tamu yang datang ke Pak Kaan itu tujuannya apa, dan juga kalau tujuannya mungkin kan sudah jelas ya, ingin meminta jamu lah seperti itu, ataupun bukan meminta ya teman-teman, membeli ataupun bertanya tentang apa ya, rahasia pria lah seperti itu intinya mungkin ya. Nah kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan tanyakan ke Pak Kaan. Kebanyakan dari tamu tersebut mintanya apa gitu ke Pak Kaan. Jadi pengen tahu juga, bukannya kepo ya, tapi pengen tahu teman-teman. Dan sekaligus kita akan tanyakan juga katanya Pak Kaan ini teman-teman, sama gurunya itu, dia itu harus menikah ataupun harus mempunyai 2 istri katanya, dan itu serius ya teman-teman. Jadi Pak Kaan ini sama gurunya diwajibkan untuk memiliki 2 istri katanya, tidak boleh satu. Nah kita tanyakan alasannya kenapa, dan pantas saja mungkin ya, beliau sudah menikah sebanyak 87 kali kalau memang istrinya itu harus 2 teman-teman. Tapi nanti kita akan coba tanyakan ke Pak Kaan, kita akan ngobrol-ngobrol itu benar atau tidak, ataukah hanya bercanda dan sebagainya gitu ya. Oke lah, tanpa berlama-lama kita langsung saja videonya, apa namanya, ngobrol-ngobrolnya kita langsung saja dilanjut videonya ketika sudah sampai di rumahnya Bapak Kaan. Mohon maaf teman-teman ya, karena setelah lama tidak mengupload video rasanya kaku gitulah, karena ragok. Jadi kudu balikan deui. Oke lah, lanjut ya. Sejauh mata memandang, sekarang nampak sangat hijau sekali ya teman-teman. Sangat keren.
Dan alhamdulillah cuacanya juga cerah, karena pas tadi saya mau berangkat sebetulnya udah rintik-rintik mau hujan ya, tapi sekarang alhamdulillah cerah lagi, dan kita bisa melihat pemandangan sekitar ataupun sekeliling menuju ke rumahnya Bapak Kaan seperti ini teman-teman. Nah, mungkin untuk video perjalanannya saya skip aja ya teman-teman, karena kebetulan saya juga tidak membawa gimbal ataupun tidak bawa stabilizer ya. Pastinya nanti di perjalanannya mungkin kalau saya memaksakan untuk membuat video pasti akan goyang-goyang, videonya nggak enak dilihat mungkin ya, kayak gini tuh. Jadi mungkin nanti saya lanjut aja videonya ketika sudah di rumahnya Bapak Kaan, ketika kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Bapak Kaan ya. Dan alhamdulillahnya Bapak Kaan sekarang kehidupannya sudah jauh lebih baik ya teman-teman dari dulu, dari semenjak pertama kali saya membuat konten di sini gitu. Dan itu semua memang takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa ya, disebutnya rezeki lah, rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi berkat para konten kreator juga teman-teman saya, ada Kang Hakim, ada Anazar, ada Teh Nenden, dan Kang WK mungkin, dan juga yang lainnya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada mereka-mereka, beliau-beliau yang sudah membuat konten ke rumahnya Bapak Kaan, sudah mengekspor ataupun apa ya, sudah mengeksplor dan juga mengunjungi Bapak Kaan, sudah bersilaturahmi ke Bapak Kaan. Karena berkat mereka alhamdulillah sekarang kehidupan Bapak Kaan sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena mungkin dari teman-teman sebagian juga sudah tahu ya bagaimana kehidupan Bapak Kaan dulu sebelum ataupun waktu pertama kali kita bikin video seperti itu ya. Seorang kakek tinggal di tengah sawah dan juga katanya sering ditemani kuntilanak kayak gitu ya, itu dulu. Tapi sekarang alhamdulillah walaupun tetap masih tinggal di tengah sawah tapi hidupnya sudah jauh lebih baik lagi. Sekarang beliau juga sudah ditemani istri sebagaimana yang kita ketahui, dan alhamdulillahnya sudah bisa membeli kendaraan, sudah bisa membeli rumah ya. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kang Hakim, Kang Nazar, Kang WK, Teh Nenden, dan juga konten kreator yang lainnya, ada Aatep ya. Karena berkat mereka alhamdulillah Bapak Kaan bisa seperti sekarang ini. Dan sebetulnya tadi pagi juga katanya ada tamu dari mana ya, saya lupa. Jadi sekarang alhamdulillah Pak Kaan tuh tiap hari kedatangan tamu dari jauh ya, dari luar kota bahkan dari luar provinsi, yang mengunjungi Bapak Kaan, yang bersilaturahmi dan juga apa ya, ya pokoknya yang bersilaturahmi lah. Oke lah, tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju ke rumahnya. Oke teman-teman, nah kali ini saya sudah berada di rumahnya Bapak Kaan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Baik, baik. Alhamdulillah. Udah lama sekali ya saya tidak bersilaturahmi ke sini, tidak apa namanya, tidak berkunjung. Ya, lebaran juga nggak datang itu joledar sekali punya anak kok. Lebaran kok nggak datang, orang-orang pada datang ke sini. Karena kebetulan waktu itu saya ada musibah lah ya. Paten ya, Iya, jadi saya tidak, baru ada apa namanya, baru ada waktu, baru sekarang bisa bersilaturahmi ke sini. Ya. Dan itu kakarennya masih banyak tuh teman-teman. Masih ada nih. Masih ada ya. Pengirim dari tamu-tamu kita yang kirim makanan, yang kirim rokok, yang kirim kopi. Banyak ya Pak ya? Ya, makanya saya nggak beli kopi, nggak beli. Jadi tiap hari banyak tamu Pak yang datang ke sini? Banyak sih kagak, cuman ada aja setiap hari. Ada setiap hari ya Pak? Hari Sabtu nggak ada. Kalau hari Sabtu kan dilarang. Oh jangan ada yang kesini. Ya, selain hari Sabtu silahkan, siang maupun malam saya terima. Berarti itu pantangannya ya Pak ya? Tangan saya. Nah itu teman-teman, kalau ada yang mau kesini ke rumahnya Bapak Kaan, alamatnya di Desa Cipendei, Kecamatan Bantaruja, Kabupaten Majalengka. Dan jangan hari Sabtu ya Pak ya? Jangan hari Sabtu. Nggak akan dilayani kalau hari Sabtu.
masalah lain. Kalau dilayani sih dilayani, tapi kalau minta masalah lain saya nggak kasih. Jadi kalau hari Sabtu mah ya kayak saya ini silaturahmi biasa gitu ya. Nah Pak, itu kan tamu banyak yang tiap hari datang ke sini. Itu yang paling sering dari mana Pak? Oh, dari mana-mana. Dari Jawa, dari Brebes juga kan Jawa. ada. Oh iya, maksudnya Brebes, dari Kalimantan juga tidak ada. Dari Lampung, dari Bekasi, Bandung, Tasik, dari mana-mana suka ada. Dari mana-mana udah banyak. Nah itu yang Pak, dekat-dekat juga itu sering sekali yang dekat. sering yang dekat. Tetangga desa, Ya apalagi yang jauh juga datang, apalagi yang dekat ya Pak ya. Karena Bapak Kaan ini sekarang teman-teman jadi di sini sudah terkenal sebagai apa nih terkenalnya? terkenalnya sebagai orang tukang nolong orang. Ah iya betul ya. Yang Jangan bukan seorang dukun ya teman-teman. Bukan. Gak mau disebut dukun. Jadi Pak Kaan ini memang niatnya kan menolong orang yang membutuhkan ya. Kalau misalnya kita punya kemampuan, punya keahlian, orang lain membutuhkan, kenapa tidak ya Pak ya? Tidak ditolong, itu harus Ya, ditolong. gitu. Buat apa kita punya ilmu kalau nggak dipakai nolong orang? Jadi harus dipakai nolong orang. Dipakai dimanfaatin. Nah Pak, saya penasaran nih Pak. Yang datang ke sini tamu itu kebanyakan. Apa sih yang mereka minta dari sosok Pak Kaan ini Pak? Yang paling banyak jamu. Yang paling kalau itu kan kalau jamu kan udah apa ya? Udah itu ya. Ya banyak. Biasa gitu maksudnya biasa teh. Jadi orang datang ke sini mungkin ya butuh jamunya Pak Kaan karena jamunya Pak Kaan ini sudah terkenal seperti itu. Nah, selain ada yang minta jamu ada nggak orang datang ke sini mintanya aneh-aneh Pak? Ada yang sakit minta diobatin sama saya, ya silahkan kalau Bapak percaya. Saya soalnya nggak bisa apa-apa. Oh iya. Cuman kalau bapak-bapak, kalau ibu itu percaya sama saya, jalannya karena ada jalannya segala pun itu dokter maupun saya itu yang penting jangan setengah hati. Kalau setengah hati jangan Harus yakin ya Pak ya? Harus yakin. Sekalipun orang itu benar-benar sakti tapi setengah hati itu enggak akan dijabah sama Tuhan. Tapi seandainya kita sekalipun saya nggak punya apa-apa tapi percaya bahkan jalannya Bapak Kaan akan sembuh. Ya, Insya Allah sembuh. Insya Allah. Nah Pak, ini kan kebetulan adan. Kita skip dulu ya Pak ya. Ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol setelah adan Boleh. setelah adan selesai ya Pak. Teman saya ke ibu saya bisa juga. Misalkan ada yang sakitnya itu diguna-guna orang. Bisa ada juga yang minta sama orang lain, katanya dia misalkan ini saya ada yang guna-guna, ada yang dedeh. Nah tapi nggak bisa ngehilangin penyakit itu. Insya Allah saya bisa kalau di mampu saya pasti dikerjakan sama saya. Kalau di luar kemampuan saya kan udah ketahuan. Ini di luar kemampuan saya ajak ke guru saya. Oh jadi misalnya gini kan saya jelasin lagi ya Pak ya. Ya. Jadi kebanyakan tamu yang datang ke sini itu kalau biasanya kan mintanya jamu, tapi itu kan biasanya. Tapi sekarang banyak juga yang minta yang lain kayak yang minta buat usaha. Minta usaha kayak tadi pelet apa ya semacamnya segala kayak gitu. Kalau mau kita misalkan Arul punya bini 2 tapi nggak aman. Nah itu minta bagaimana itu ada juga yang minta. Biar akur itu bisa. Akur, bisa. Oh bisa juga Pak. Kalau yang satu, kalau yang istrinya satu pengen nambah jadi 2 gimana Pak? Itu tergantung dia. Kalau udah ada misalkan ceweknya tapi mau sadar itu boleh. Kalau saya nyariin nggak sanggup ya. Nggak itu kalau itu mah pertanyaan saya bercanda, tapi maksudnya kalau saya bercanda nanyanya, tapi maksudnya kalau misalnya ada orang yang pengen seperti itu, pengen punya istri 2, kan, iya, berarti itu bisa ya Pak ya? Bisa juga, cuman harus ada istrinya yang udah mau misalkan, tapi saya nggak mau di 2, mau di 1, misalkan itu bisa diakalin sama saya, biar dia mau di 2 gitu. Ya bisa diusahain sama Pak Kaan, bisa dijembatani ya teman-teman ya. Jadi jangan salah pengertian karena Pak Kaan ini apa namanya bukan apa dukun, kalau saya. Ya bukan dukun, jadi Pak Kaan hanya menjembatani orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Jadi makanya kalau mau yang 2 itu saya tanya juga, lo usahanya berapa per hari? Saya nggak begitu aja ngasih enggak. Kalau dia sehariannya nyangkul tapi mau bini 2 kan kasihan juga. Nggak boleh itu ya? Nggak boleh. Karena mungkin dari segi ekonomi aja kurang ya. Kalau dia berlebihan, saya udah lebih harta saya. Cuman istri saya mau 2 ya, saya tolong. Oh jadi nah itu teman-teman, jadi Pak Kaan juga tidak serta-merta tidak begitu saja memberikan ilmu lah kalau ilmu istilahnya tidak begitu saja.
Juga Karena semua orang dilihat katanya dulu dari latar belakang orangnya ya, Ya, yang datang ke sini apakah usahanya sukses apa kagak. iya, apakah orang itu mampu atau tidak, apakah orang itu udah sukses, udah mapan lah istilahnya, udah cocok atau belum. Kalau misalnya orangnya hanya kerja serabutan, kerja seadanya, penghasilan mau dua misalnya seadanya, itu kalau itu sama mah hanya akan menyiksa istrinya Pak ya. istrinya. Dan dia sendiri Iya, yang tersiksa. dia juga pusing mikirin menafkahi dua istri, kemudian istri yang satu yang tidak tercukupi, apalagi yang Iya, apalagi nambah lagi nanti seperti itu. terbengkalai semuanya. Terbengkalai. Itu. Kalau terbengkalai bisa dieksplor lah Pak. Terbengkalai, kurang makan, kurang tidur, itu kan Nah. kasihan. Nah, saya juga kebetulan datang ke sini tuh disuguhin kopi teman-teman. Ada kopi, ada rokok. Karen lebaran. Kakaran lebaran masih banyak ya Pak ya. Banyak. Bolehlah nanti dibungkus Pak. Boleh. Nah, Lebarannya. itu setiap tamu Pak, saya pengen tahu setiap tamu yang jauh-jauh datang ke sini, kira-kira itu mereka bawa apa Pak ke sini? Kan mereka kan pasti tujuan ke sini itu pengen minta sesuatu ke Pakaan. Ada yang bawa mobil mewah, ada yang bawa motor juga, tapi enggak jelek motornya, itu pasti bagus-bagus. Enggak, maksudnya Rata-rata yang bawa mobil mewah di sini. ngirim ke Pakaannya lah. Ya ngasih saya Ngasihnya saya kan gitu. enggak terlalu enggak terlalu, malah tanya, Pak berapa ini maharnya, saya harus bayar. Yang di misalkan itu dia lahirnya Sabtu, kan 3 paket saya kasih. Yang masak, yang matang semua. Itu saya enggak ngomong. Tapi cuma kalau dia tahu itu 3 paket itu berapa, itu usah saya kasih harga. Tak usah saya kasih harga, itu tinggal lihat aja di video. Udah ada ya. Udah ada di video. Jadi Kalau datang ke sini, tapi saya gini, saya enggak jual, cuman kalau Bapak ngasih aja saya terima, enggak ngasih pun enggak apa-apa. Saya layani dengan baik karena saya enggak jualan gitu. Tapi belum pernah ada yang gratis, semuanya alhamdulillah semuanya ngasih. Cuman Jadi gini Pak, maksudnya kan banyak juga yang nanya ke saya, Kang harganya berapa, maharnya berapa untuk apa jamunya, katanya kayak. Kalau saya kan takutnya kalau saya misalnya ngasih harga segini, kurang takutnya kurang, atau kan takut kebanyakan. Takut saya juga nggak enak harus nanya dulu Pak ya. Nah, banyak juga yang nanya seperti itu. Jadi begini, kalau datang sama saya itu satu misalkan dia maunya jamu doang, itu hari Selasa kan disedikit cuma 3 hari, cuman kalau 2 paket kan berarti lain. Iya. Nah, kalau nanya sama saya itu saya nggak kasih harga, silahkan aja mau ngasih, silahkan. Tapi banyak orang yang tidak mikir itu, karena saya malu ngehargainya, malu kalau saya mau nolong aja. Tapi alhamdulillah nggak kurang dari 200, 150, 200. Nah, tapi itu kan misalnya kalau orangnya datang ke sini langsung ke Pakaan tidak menghargakan lah, tidak menjual. Enggak. Tapi kalau misalnya yang keluar kota, yang jauh, yang orangnya tidak bisa ke sini kan otomatis mahal sekali kan. Harus apa namanya? Harus di packing dulu, harus pakai biaya lah istilahnya kan ya. Kalau keluar kota kan 300 satu paket. Ya itu 300.000 ya Pak ya. Kalau di dalam Jawa ini hanya 275 katanya. Kalau saya nggak tahu kan. Soalnya kalau dari saya mah nggak segitu, itu wajar karena itu harus di packing. Iya, jadi mungkin yang 300.000 itu Pak kan sebagian ke Bapak masuknya, terus ada yang buat biaya packingnya, buat biaya ongkos kirimnya, dan juga biaya dari sini ke Bantar Ujung kan buat ngirim paketnya juga pakai biaya lagi ya Pak ya. Nah, jadi itu sudah diperhitungkan teman-teman. Jadi barangkali teman-teman ada yang nanya berapa harganya. Jadi kebetulan di video-video saya sebelumnya juga kan tidak pernah disebutkan. Tapi banyak yang nanya ke saya, yang nanya berapa harganya. Itu harganya teman-teman kalau dikirim ke luar, kalau nggak bisa datang ke sini, itu 300.000 ya Pak ya. 300.000 karena itu sudah diperhitungkan dengan biaya lain-lainnya. Biaya yang tadi yang saya sebutkan, biaya packingnya, biaya ongkos kirimnya, biaya dari kirim di sini ke orang yang kerja itu pengirimannya, iya, yang kerjanya juga harus dibayar kayak gitu. Terus di sini juga kan itu apa namanya, butuh gas segala macam ya. Gas itu 1 hari habis dua tabung. Ya kalau saya misalkan racik buat besok, itu buat 1 hari besok, misalkan ada yang datang 10, itu dua tabung gas itu habis Sehari. Kalau beli saya tabung gas ini 28 berarti sekitar 350 berapa, 56.000 ya 1 hari. Itu buat gas aja, belum lagi kan segala macam. Air bersih dari sini kan jauh ya Pak ya. Beli 30.000 2 galon. Air bersih 30.000 2 galon sampai sini.
Nah itu teman-teman, jadi karena di sini kan di tengah sawah jauh kemana-mana, jadi apa-apa harus mengandalkan uang ya, harus muruhkeun lah cek Sunda namanya, muruhkeun ka batur. Jadi mohon pengertiannya buat teman-teman, jangan bilang wah harga segitu kemahalan. Bukan masalah mahal atau tidaknya, kalau teman-teman boleh, kalau teman-teman ada waktu berani datang ke sini, Bapak Kaan nggak pernah menghargakan kalau di sini ya Pak ya. Tapi kalau dikirim keluar itu kan banyak pengeluarannya dan banyak juga perhitungan, itu sudah diperhitungkan sama Pak Kaan, Pak. Nah Pak, saya mau tanya Pak, kebetulan Bapak kan sekarang udah bikin rumah katanya, tapi kenapa masih tinggal di sini Pak? Rumah itu buat istri yang tua, yang punya anak itu yang lagi sekolah di MTS, tapi sekarang mau keluar, mau itu ke SMK, makanya saya bikin rumah itu. Nanti udah beres nih itu yang di Lemah Sigi, mau bikin lagi di sini buat yang muda. Anjir. Saya sampai tua lu harus 2 istri. Itu kata gurunya. Kata guru saya. Harus 2 istri. Harus 2 istri. Tapi sekarang baru 1, rencananya kapan ini nikah lagi? Tahu ntar udah beres rumah, barangkali beres rumah yang di situ yang di Rumah Sigi. Ya mungkin saya kawin lagi di sini, bikin lagi rumah di sini, sekalipun gubuk. Nah jadi itu teman-teman. Ini serius ya Pak ya? Serius. Serius ya? Bukan main-main ini, bukan main-main. Nah kalau tadi enggak kan, tadi kan Bapak bilang, Pak Kaan bilang kalau misalnya istri 2 yang harus yang udah mapan, udah cukup kayak gitu. Kalau Bapak kenapa nih pengen istrinya 2? Kalau saya itu berdasarkan guru, yang penting jangan kurang makan, jangan kurang pakaian, harus kita bisa bikin rumah sekalipun kecil itu harus. Yang penting ada. Yang penting ada. Jangan sampai terkatung-katung, terbengkalai di mana diamnya. Oh jadi itu apa namanya? Bukan instruksi apa ya, perintah ya, perintah dari guru Bapak Kaan seperti itu. Jadi tidak boleh istri 1, harus istrinya harus 2. Itu biar apa Pak? Itu biar nggak hilang ilmu saya. Mantap. Kalau itu bisa saya yang dimakan, bisa kebadi saya kalau satu. Kalau itu kan saya mungkin tidak akan terlalu banyak bertanya kalau masalah itu, karena itu juga masalah pribadi Pak Kaan ya, masalah pribadi Pak Kaan, masalah apa ya, privasi lah istilahnya. Tapi sekilas atau apa ya disebutnya, tapi sepintas lah, hanya itu yang bisa dibilang Pak Kaan mungkin ya. Jadi Pak Kaan ini diwajibkan oleh gurunya untuk beristri 2. Nah makanya Pak Kaan ini kan terkenal sudah beberapa kali menikah, bahkan sampai 87 kali, karena memang itu dari gurunya. Tapi nggak apa-apa, yang penting menikah ya Pak ya. Yang penting menikah, jangan ngeteng. Iya, jangan ngeteng. Apa sih Pak? Ngeteng itu kita beli di jalanan, di pinggir-pinggir jalan, di hotel itu. Oh kayak beli ini, beli seblak. Beli di jalanan. Oh betul betul. Kalau dikawin sekalipun 1 hari 1 malam itu kan kawin. Kawin itu kan nggak dihisab sama Tuhan. Jadi tapi kan menikah ibadah ya Pak ya? Iya ibadah. Tapi kalau kita yang penting kita menikah, kalau udah nggak cocok jangan sampai anak orang itu terkatung-katung. Harus apa ya, dikasih keputusan. Harus benar-benar dikasih putusan. Mau cerai terus. Mau baik ya harus baik. Lanjut terus ya Pak ya? Iya, itu namanya anak orang, jangan sampai disiksa anak orang. Benar. Itu banyak laki-laki yang punya usahanya mapan, tapi istrinya terkatung-katung, nggak diurus. Itu banyak orang itu. Tapi nggak disebutin orangnya. Banyak. Ada lah ya Pak ya? Ada ya. Nah Pak, dari tadi saya nggak melihat si ibu, kemana Pak? Bu Ani lagi jemput anak saya, si bungsu itu di pemukiman warga. Oh mau ke sini? Cuman hujan, katanya dia itu mau. Oh hujan di sana ya? Hujan katanya. Iya. Itu dijemput sama ibunya. Nah oke, mungkin seperti itu saja ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan sehat terus ya Pak ya. Bisnisnya juga lancar terus. Dan mudah-mudahan saya juga kecipratan nantilah. Ya, mudah-mudahan bukan Arul yang kecipratan, mudah-mudahan saya bisa membantu orang-orang yang lemah. Amin. Saya bisa saya ibadah ke tempat sarana ibadah, seperti kobong saya yang masih terbengkalai belum beres, bisa saya bantu. Amin, mudah-mudahan apa ya. Kobong atau pesantren. Iya. Ya mudah-mudahan bisa itu. Bukan bisa nafkahin anak dan istri saya aja. Tapi bermanfaat juga buat orang ya Pak. Mudah-mudahan saya bisa membantu harta atau tenaga buat orang-orang yang lemah di bawah saya. Kalau yang di atas saya nggak usah dibantu kalau masalah harta. Masalah ekonomi mah ya. Masalah ini yang kaya maupun yang miskin siap saya bantu.
Nah, jadi begini, mungkin saya simpulkan aja ya Pak ya obrolan kali ini. Nah, jadi yang paling penting ini adalah buat teman-teman yang bertanya, yang nanyain harga jamunya berapa, itu udah dijawab sama Pak Kaan tadi ya. Jadi untuk harganya 300.000 dan itu teh sudah termasuk ongkos kirimnya ya keluar ya, yang dipaketkan. Nah, terus kalau misalnya kemahalan, pengen langsung aja lah datang ke sini, boleh ya. Gratis nggak apa-apa. Ya. Nggak malu mah. Kalau nggak malu boleh gratis bawa aja ya Pak ya. Saya juga nggak gratis di sini. Iya. Itu juga kan apa namanya, jambe segala macam harupat itu kan modal juga, nyuruh ya. Nah, kalau nggak malu ya Pak. Maaf ya ini. Nggak bercanda ya teman-teman. Jadi bolehlah datang aja ke sini silaturahmi, nggak usah malu karena saya juga nggak malu-malu ke sini pengen minta THR. Maupun nggak punya duit, silahkan mau datang. Silaturahmi, saya demen, banyak saudara, banyak teman, saya suka sekali. Terbuka ya Pak ya di sini, nggak akan dibeda-bedakan. Tapi kalau yang mau tekad jahat Jangan. Kalau yang punya niatnya jahat itu mau guna-guna orang, saya soalnya bisa di luar kemampuan saya itu. Mau panjangin itu sikus mindia, mau gedein sikus mindia, saya di luar kemampuan saya. Karena itu buat khianat sama perempuan. Iya, buat ngerusak perempuan. Saya juga punya anak perempuan semua. Anak saya kalau digituin gimana gitu. Iya, yang betul. penting kalau kita, maaf kita sampai ngomong jorok. Yang penting kita punya barang lemah. Jangankan gede, kecil, jangankan kecil, gede aja kalau lemah nggak bisa masuk. Makanya jangankan gede, kecil aja kalau seperti ruyung, tegang itu enak. Gitu. Ya, itu ya. Oke lah teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai dengan selesai, dan terima kasih juga ya Pak ya. Terima kasih banyak, saya sudah diizinkan bersilaturahmi ke sini. Saya pangling sekali melihat keadaan pemandangan di sini sudah hijau sekarang. Dulu Arul lagi nanam timun, saya sekarang udah habis. Udah nanam sekarang nih. Nih timunnya teman-teman. Udah habis ya? Dapat 8 kintal nih. 8 kintal, mantap. Semoga berkah ya Pak ya. Amin, amin. Sekarang masih ada nggak? Itu yang akhir, yang bengkok-bengkok. Oh, yang kecil-kecil. Sama orang semua. Oke, siap. Yang pada mau satu ember saya kasih. Berarti tinggal dikasih aja ya. Mungkin itu yang nggak kejual ya Pak. Nggak kejual. Malu karena dijual hanya setengah harga, makanya mendikasihkan sama orang-orang yang mau. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.